Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin, a'azanillahu wa iyyakum. Masuk kepada bab yang baru, yaitu syahadat. Syahadat adalah jamak dari kata syahadah. Dia adalah isim mu'annats yang masdar dari lafaz syahida yashhadu syahadatan. Wazannya fa'ila, fa'ila yaf'alu, fa'alatan, yang maknanya adalah hadir. Ada 3 makna di situ. Syukran. Yang pertama hadir, yang kedua menyaksikan, yang ketiga mengetahui sesuatu. Itu makna daripada syahadah. Makanya bahasa Arab itu adalah bahasa yang paling kaya daripada bahasa-bahasa lain. Nah, makna daripada syahadah pada bab ini di Bulughul Maram ini adalah memberitahukan kebenaran sesuai sesuatu sebagai saksi mata atau syahid. Nah, adapun menurut pengertian syar'inya adalah mengabarkan apa yang diketahui dan disaksikannya dengan lafadz, ini menggunakan lafadz. Aku bersaksi atau aku telah menyaksikannya. Inilah pengertian yang masyhur menurut mazhab Abu Hanifah, Malik dan Ahmad. Menurut riwayat yang lain dari Ahmad tidak disyaratkan harus dengan lafadz aku bersaksi. Dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim. Paling tidak mengatakan saya bersaksi, saya mengetahui, atau saya melihat. Hadis pertama, hadis yang ke-1197. An Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ala ukhbirukum bi khairis syuhada alladhi ya'ti bi syahadatihi qabla an yus'alaha, rawahu Muslimun. Dari Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah kalian aku beritahu sebaik-baik saksi? Banyak sekali hadis-hadis Nabi SAW yang mana Nabi SAW memulainya dengan sebuah pertanyaan. Yang demikian itu adalah untuk menarik daripada keingintahuan dari seorang sahabat. Terlebih lagi Nabi SAW bertanya hal tersebut adalah untuk memberitahukan sebuah kebaikan kepada para sahabat. Makanya dalam bentuk soal jawab. Makanya sebagian para ulama juga ketika mereka itu menulis sebuah kitab atau karya ilmiah, mereka menulisnya juga diantaranya dalam bentuk soal jawab. Maknanya adalah yaitu seorang yang memberi persaksiannya sebelum diminta bersaksi. Hadis riwayat Muslim, dan ini menjadi tanda akan bahwasanya hal inilah yang disebut sebagai sebaik-baik persaksian. Tanpa diminta dia telah memberikan persaksian. Hadis ini para jamaah rahimakumullah
menjelaskan tentang wajibnya memberikan sebaik-baik persaksian kepada qadhi atau hakim, sehingga hukum yang ditegakkan akan dapat berkesesuaian dengan kebenaran dan keadilan. Makanya adanya peradilan itu atau pengadilan itu supaya mendapatkan keadilan. Namanya juga pengadilan. Ada kata adil di situ. Iya. Dan saksi pasti adanya di pengadilan, ya, atau di suatu peradilan walaupun tidak resmi, yang bertemu antara pihak satu dan pihak dua yang berselisih. Itu. Nah, maka sebaik-baik persaksian itu adalah memberi persaksiannya sebelum diminta. Ya. Sebaik-baik persaksian itu saksi yang memberikan persaksian yang benar dan jujur sebelum diminta bersaksi. Pasalnya dia tahu bahwa menyembunyikan persaksian termasuk dosa. Nah, disinilah kadang para jamaah rahimakumullah, antara dosa dan pahala di sini kita melihatnya dengan apa? Dengan iman. Dengan iman. Kita tidak akan menjauhi sebuah dosa kecuali setelah kita mengetahui dan mengimani bahwasanya dosa itu memudaratkan kita di dunia dan di akhirat. Begitu juga dengan pahala, ya. Pahala kita mau melakukan hal tersebut, suatu amalan, entah itu perkataan atau perbuatan yang memberikan pahala, maka kita tidak melakukannya kecuali dengan ilmu dan iman. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk memberikan persaksian yang benar dan menetapkan dosa bagi siapapun yang menyembunyikannya. Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. Dan janganlah kamu para saksi menyembunyikan persaksian, dan barang siapa yang menyembunyikannya maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, artinya sebohong apapun seseorang itu, maka dia tidak bisa membohongi hati kecilnya. Tidak bisa. Ya. Secara perkataan, ya, kemudian daripada bentuk wajah, ekspresi, seseorang mungkin bisa dia membohongi orang, tapi dia tidak bisa membohongi hati kecilnya. Makanya sering kita menanyakan bagaimana dengan hati kecilmu, apakah seperti itu atau tidak. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa aqimus syahadata lillah, dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Makanya apa? Dilarang menyembunyikan persaksian ketika persaksian itu sangat dibutuhkan. Faedah dari hadis ini yang pertama, hadis ini adalah sebagai dalil bahwa para saksi tidak memiliki tingkatan yang sama, karena di antara mereka ada yang baik, ada yang jahat. Ya. Tidak mungkin semuanya jahat dan tidak mungkin semuanya baik. Yang kedua, penjelasan tentang sebaik-baik saksi, yaitu yang mau memberikan persaksiannya tanpa diminta terlebih dahulu untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Nah, ini teknisnya entah itu langsung secara otomatis di pengadilan, atau dia melihat sesuatu kebenaran tersebut berada di pihak satu atau pihak dua, kemudian dia menawari diri untuk mengatakan sebagai saksi di peradilan nanti. Ya. Yang ketiga, disunahkan bersegera dalam melaksanakan kebaikan. Makanya Nabi SAW bertanya, ala ukhbirukum bi khairis syuhada. Ya. Makanya di antara sifatnya para sahabat radhiyallahu anhum, mereka itu adalah ketika mereka diberitahu tentang kebaikan, mereka itu bersegera untuk melaksanakan hal tersebut, minimal mengilmui dulu. Ya, itulah
ciri-ciri para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Yang keempat, larangan menolak memberikan persaksian jika diminta sedangkan dia dalam kondisi mengetahui kasus tersebut. Ya. Hadis selanjutnya, hadis yang ke 1198. Wa an Imran bin Husain radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna khairakum qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Nah, ini salah satu hadis yang menunjukkan akan kebaikan, ya, terbaiknya daripada para sahabat, kemudian tabi'in, kemudian tabi'in, ya. Thumma yakunu qaumun yashhaduna wa la yastashhadun wa yakhununa wa la yu'tamanun wa yanzuruna wa la yufun wa yadhharu fihi mussimanu. Muttafaqun alaih. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, dia bertutur Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya sebaik-baik kalian adalah generasiku. Kenapa demikian? Karena ada Nabi. Ya, karena ada Nabi. Mungkin antum pernah mendengar sebuah cerita atau membaca sebuah cerita, atau mungkin sebuah ceramah, ya, yang mengatakan bahwasanya Nabi Khidir itu masih hidup sampai sekarang dan masih aktif mengajar. Para jamaah rahimakumullah, sebenarnya bantahannya mudah banget sekali sebenarnya. Sekiranya kalau ada asumsi, ya, manusia setelah Nabi SAW, bahkan dia mengaku atau diaku sebagai seorang Nabi, itu masih hidup sampai sekarang dan mengajar, ketahuilah para jamaah rahimakumullah, dia tidak menjadikan Nabi SAW sebagai Nabi. Ya. Kalau berdasarkan asumsi Nabi Khidir itu masih hidup, ketahuilah para jamaah, kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, justru kita mengharapkan Nabi SAW lah yang hidup